Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo adik-adik kelas 7, apa kabarnya semuanya? Semoga kamu semua dalam keadaan sehat. Baiklah adik-adik, kita memasuki pembahasan yang baru ya nak ya, yaitu sistem organisasi kehidupan di bagian yang pertama, yaitu tingkatan hierarki kehidupan. Sebelum kita melanjutkan pembahasan kali ini, adik-adik harus memahami dulu kemampuan minimal yang harus kamu miliki. Di KD pengetahuan, adik-adik harus mampu mengidentifikasi sistem organisasi kehidupan mulai tingkat sel sampai organisme dan komposisi penyusun sel. Sedangkan di KD keterampilannya, kamu harus mampu membuat model struktur sel tumbuhan dan hewan. Baiklah adik-adik kelas 7, di sini saya ingin mengajak kamu untuk mencoba mengamati hewan dan tumbuhan yang ada di sekitarmu ya. Pernahkah kamu membayangkan apa saja yang menyusun tubuh hewan dan tumbuhan tersebut? Setiap tubuh makhluk hidup di dunia ini tersusun atas banyak sel. Apakah sel itu? Nah, pernahkah kamu melihatnya? Bagaimana pula bentuknya? Bagaimanakah susunan sel yang ada pada tubuh makhluk hidup atau organisme? Dan bagaimana pula susunan sistem organisasi kehidupan dari tingkat sel sampai organisme ya? Nah, agar pemahaman kamu lebih baik lagi, mari kita belajar sama-sama ya. Let's check it out. Baiklah adik-adik, pada saat di KD 3.3 kemarin, kita pernah belajar bahwa manusia dan tumbuhan atau makhluk hidup itu tersusun atas beberapa unsur maupun molekul, bukan? Nah, dari KD 3.3 itu ada kaitannya loh di KD 3.6 sekarang ini. Apa sih kaitannya? Ayo kita cari tahu. Nah, kaitannya ada di sini nih adik-adik, bahwa partikel terkecil di dunia ini adalah atom. Atom jika berikatan akan membentuk molekul, dan molekul jika itu di makhluk hidup akan membentuk organel sel. Nah, organel sel jika dia bergabung akan membentuk suatu sel. Susunan dari beberapa sel akan membentuk suatu jaringan. Nah, kumpulan dari beberapa jaringan akan membentuk suatu organ. Kumpulan dari beberapa organ akan membentuk sistem organ. Nah, sistem organ yang banyak ini akan membentuk suatu organisme. Organisme itu bentuknya satu ya. Kalau lebih dari satu, maka disebutnya dengan populasi. Kalau populasinya cuma satu spesies, misalkan populasi spesies rusa terus bergabung dengan populasi spesies burung, terus ada lagi populasi spesies kelinci, maka akan membentuk suatu ekosistem. Nah, kumpulan dari beberapa ekosistem inilah yang disebut dengan bioma, dan terakhir adalah biosfer. Apa sih istilah ini semua? Nah, untuk di pembahasan kali ini kita akan fokus dari sel hingga sistem organ ya nak ya, yang membentuk satu organisme. Sedangkan dari populasi hingga bioma nanti akan dibahas di KD berikutnya. Mari kita lanjut. Yang akan kita bahas pertama adalah sel. Sel merupakan unit struktural dan fungsional terkecil makhluk hidup. Apa sih maksudnya struktural dan fungsional itu? Baiklah, sel sebagai unit struktural berarti bahwa setiap makhluk hidup tersusun dari sel-sel. Sedangkan sel sebagai unit fungsional berarti semua fungsi-fungsi kehidupan berlangsung di dalam sel. Sel yang menyusun tubuh makhluk hidup pada umumnya berukuran sangat kecil, hanya dapat dilihat dengan bantuan mikroskop. Nah, yang ini adalah gambar sel dari hewan, sedangkan yang ini adalah gambar sel dari tumbuhan. Namun, beberapa sel dapat dilihat dengan penglihatan biasa. Misalnya nih, yaitu sel telur ayam. Next, jaringan. Makhluk hidup multiseluler tersusun atas bermacam-macam sel, baik bentuk maupun fungsinya. Sel-sel yang mempunyai bentuk dan fungsi yang sama akan berkumpul membentuk jaringan. Jaringan yang dimiliki oleh hewan berbeda dengan jaringan yang dimiliki oleh tumbuhan ya adik-adik. Nah, berikut ini adalah macam-macam dari jaringan hewan maupun jaringan manusia. Jaringan yang dimiliki oleh hewan dan manusia itu terdiri dari jaringan epitel, jaringan penyokong, jaringan otot, jaringan lemak, maupun jaringan syaraf. Sedangkan yang dimiliki oleh tumbuhan yaitu jaringan meristem, yang kedua jaringan pelindung atau epidermis,
Yang ketiga, jaringan parenkima atau jaringan dasar. Yang keempat, jaringan pengangkut. Dan yang kelima adalah jaringan penguat. Next, organ. Kumpulan beberapa jaringan yang mampu melaksanakan fungsi tertentu disebut dengan organ tubuh. Nah, organ yang dimiliki manusia dan hewan itu hampir mirip loh adik-adik. Sedangkan yang berbeda itu adalah organ pada tumbuhan. Apa saja sih organ yang dimiliki oleh manusia dan hewan? Berikut ini adalah contoh organ yang dimiliki oleh manusia dan hewan ya. Antara lain ada organ ginjal, organ kulit, organ hati, organ paru-paru. Nah, ini termasuk dalam organ-organ ekskresi. Sedangkan paru-paru juga termasuk dalam organ respirasi. Ada juga namanya organ jantung, yaitu organ peredaran darah. Kemudian ada lagi organ lambung, ini salah satu organ pencernaan. Kemudian ada lagi organ mata, organ telinga, organ hidung, dan organ lidah termasuk dalam organ alat indera. Ini mulut juga termasuk dalam organ pencernaan. Selanjutnya, organ yang dimiliki oleh tumbuhan yaitu ada akar, ada batang, ada daun. Nah, akar, batang, dan daun ini adalah organ utama yang dimiliki setiap tumbuhan. Sedangkan organ bunga dan organ buah ini adalah organ tambahan ya nak ya, bukan organ utama. Selanjutnya, kumpulan organ dengan sistem tertentu untuk melaksanakan fungsi hidup tertentu dinamakan sistem organ. Lalu seperti apa ya organ pada hewan maupun organ pada tumbuhan? Next. Berikut ini adalah contoh sistem organ yang menyusun organisme hewan maupun manusia. Yang pertama, yaitu sistem organ pernafasan yang meliputi hidung, trakea, bronkus, bronkiolus, maupun alveolus. Kemudian ini adalah sistem organ pencernaan. Ada mulut, ada kerongkongan atau esofagus, ada lambung, ada usus halus, ada usus besar, maupun anus. Kemudian ada lagi nih sistem organ peredaran darah, yaitu terdiri dari jantung, aorta, vena cava, vena pulmonalis, terus ada arteri pulmonalis, ada arteri, dan ada vena biasa. Dan ini adalah sistem organ ekskresi ya nak ya. Ada 4 organ pada sistem ekskresi ya, yaitu ada ginjal, kulit, paru-paru, maupun hati. Selanjutnya, ini adalah contoh sistem organ yang menyusun organisme pada tumbuhan, yaitu yang ini adalah sistem pengangkutan atau transportasi, yang ini adalah sistem penyerbukan. Nah, sistem transportasi pada tumbuhan itu ada akar, ada stomata, ada floem, ada xilem, dan sebagainya. Sedangkan di organ reproduksi atau penyerbukan itu ada putik, ada kepala sari, ada biji. Baiklah adik-adik, video pembelajaran dari sistem organisasi kehidupan telah berakhir. Terima kasih telah menyimak video pembelajaran ini. Saya tutup, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.